Aku kembali ke rumah dengan hati yang hancur, dengan hati yang luka. Sudah tak ada kepercayaanku lagi untuk Mas Wira. Dia sudah kuberi kepercayaan yang besar, tapi begitu saja dihancurkannya. Aku tak tahu apakah mereka sudah menikah atau hanya sekedar berzina. Ini memalukan, sangat memalukan. Aku bertanya pada diriku sendiri apa kekuranganku sebagai istri, tapi tak kunjung kudapatkan jawabannya. Tidak, aku sudah berusaha menjadi istri yang baik untuknya. Mendukungnya saat belum menjadi apa-apa dan selalu menemaninya dalam saat-saat tersulitnya. Baiklah, aku tidak harus menyalahkan diriku sendiri atas pengkhianatan yang telah diperbuatnya. Aku tidak salah. Dia yang salah karena mengkhianati pernikahan yang susah payah kita bangun. Dan aku tidak semudah itu memberikan apa yang telah kumiliki untuk dibagi dengan orang lain. Malam ini tak hentinya Mas Wira menelpon dan mengirim pesan permintaan maaf kepadaku. Hingga pada panggilannya yang ke-10 aku memutuskan untuk mengangkat telepon darinya. Halo, Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Kok baru kamu angkat, sayang? Bagaimana kabar kamu dan Zehan? Baikkah? Aku kangen kalian, ucap lelaki yang merupakan ayah Zehan itu. Ya begitulah dia, selalu manis di hadapanku dan anakku. Dia tak pernah marah padaku, dia lelaki yang sangat bertanggung jawab. Tapi itulah yang membuat hatiku semakin perih. Apa yang sebenarnya terjadi hingga dia bisa melakukan semua ini, padahal dia selalu menunjukkan kasih sayangnya kepadaku dan Zehan. Dia tak pernah marah, dia selalu perhatian. Ya Allah, ada apa dengan suamiku? Apakah sikapnya bagian dari sandiwaranya? Tapi tidak. Sikap itu sudah ada jauh bahkan sebelum Zehan ada dan bahkan aku yakin sebelum suamiku mengenal wanita itu. Bahkan sikapnya tidak pernah berubah walaupun dia ada wanita yang lain. Entahlah, apa yang terjadi dengan suamiku. Aku mencintainya, tapi aku sangat sakit dengan perbuatannya. Hatiku hancur tatkala membayangkan apa yang dia lakukan dengan wanita lain di belakangku. Maafin, Mas. Kamu masih marah dengan Mas ya? Maafin Mas ya. Sudahlah Mas, aku ngantuk. Aku mau tidur dulu. Tapi hari ini? Assalamualaikum, jawabku, sambil kututup teleponnya. Untuk apa dia menelponku? Bukankah sekarang dia sedang bersama wanita itu? Di sepertiga malam, ku gelar sajadahku, ku tegakkan sholatku. Aku bersujud kepada Allah. Kekuatan doa sangat luar biasa, doa itu dipanjatkan saat sujud di bumi, tapi sampai ke langit. Hanya bersujud kepadanya lah yang membuat hatiku kuat kembali. Ku tengadahkan tanganku, berharap petunjuk darinya, berharap kekuatan darinya. Tuhan, ini sungguh menyakitkan. Tapi, aku yakin ujian ini ada untuk menguatkanku, ujian ini ada untuk membuatku semakin mendekatkan diri kepadamu. Berikanlah aku keikhlasan dan kekuatan serta petunjuk apa yang harus kuperbuat. Apakah kita masih bisa bersama? Rasanya aku tak kuat menanggungnya. Dreret, dreret. Ponselku berbunyi sesaat setelah aku menyelesaikan sholatku. Kubuka pesan itu yang ternyata dari Mas Wira. Istriku, kamu sedang sholatkah? Aku kangen sama kamu dan Zehan. Kalian cahayaku. Begitulah isi pesan Mas Wira. Aku bingung harus menjawab apa. Aku masih belum ingin berbicara dengannya. Hatiku begitu nyeri saat ingat perbuatannya. Terkadang sikap Mas Wira membuatku bingung. Dia begitu manis denganku, begitu terlihat menyayangiku, tapi dia tega mengkhianatiku. POV Autor. Mas, kamu kenapa sih? Dari tadi WA dan menghubungi Mbak Arini terus.
Ini ada aku di sini loh Mas. Wanita itu merajuk kepada Wira, dia cemburu karena sedari tadi lelakinya itu selalu sibuk menghubungi istrinya. Lelakinya terlihat tidak tenang karena sang istri belum bisa memaafkannya. Hati Wira saat ini tidak tenang karena Arini marah kepadanya. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, Arinilah yang masih menjadi nomor satu. Tapi entah mengapa dia tak mengindahkan larangan Arini sehingga membuat wanita itu marah kepadanya. Itulah yang membuat Wira tak tenang walau sekarang di hadapannya ada Nia, istri sirinya. Ya, Wira dan Nia telah menikah secara siri. Karena terlalu sering bertemu di toko, akhirnya Wira mulai berani bermain hati dengannya. Itu juga terjadi karena Nia adalah type wanita penggoda. Dia gencar sekali mendekati Wira hingga Wira tak tahan untuk menjalin hubungan dan jatuh cinta dengannya. Akhirnya lelaki itu menikahinya karena Nia hamil dan tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Nia, Arini itu istriku. Dan aku tak bisa tenang jika dia dalam keadaan seperti ini. Aku merasa bersalah dengannya. Wira mencoba menjelaskan kepada Nia apa yang dirasakannya, dan itu membuat Nia sangat sakit hati. Dia merasa diabaikan dan dinomorduakan. Memang Wira telah menikahinya, tapi itu tak serta-merta menjadikannya yang paling istimewa. Dia tetaplah yang kedua di hati Wira selama Arini masih ada. Mas, lalu kapan aku akan kamu nikahi secara sah? Lagi-lagi pertanyaan itu keluar dari mulut Nia. Dia selalu saja ingin menjadi istri sah. Tapi itu terlalu sulit bagi Wira. Bukankah kalau dia ingin mengesahkan pernikahannya dengan Nia, dia harus mendapatkan izin dari Arini, dan itu mustahil ia lakukan. Arini pasti tidak akan menerimanya. Sementara Wira tak ingin menyakiti hati istrinya walau sebenarnya dia sudah melakukannya. Dia tidak tahu kalau Arini sebenarnya sudah mengetahui perbuatannya. Kamu sabar Nia, itu sulit buatku. Aku sudah pernah bilang bahwa aku tak bisa menjanjikan untuk menikahimu secara sah. Jawaban Wira tentu saja membuatnya sangat kecewa. Dia ingin sekali diakui sebagai istri sah dari Wira Atmaja dan bila perlu dia ingin menggantikan posisi Arini, tapi untuk sekarang ini masih sangat sulit baginya. Lalu bagaimana dengan nasib anak ini Mas? Kamu tenang saja, aku akan tetap bertanggung jawab dengan anak ini. Kamu tak usah khawatir. Ya sudah, ayo kita tidur, ucap Wira sambil beranjak mengajak istrinya untuk tidur. Keesokan paginya sudah kuputuskan bahwa aku akan kembali ke toko, aku akan kembali menghandlenya. Terserah Mas Wira setuju atau tidak. Dengan begini aku bisa lebih dalam mengetahui hubungan mereka dan bisa menyelamatkan apa yang sudah menjadi hakku dan Zehan. Pagi ini aku bersiap-siap. Aku sengaja membawa pengasuh untuk menjaga Zehan ketika berada di sana. Tepat jam 9:30 aku berangkat karena biasanya toko sudah buka dari jam 9. Aku ingin tahu reaksi Mas Wira jika aku kembali lagi ke sana. Setengah jam perjalanan akhirnya mobilku sampai juga di toko. Dari kejauhan aku melihat wanita itu berdiri di meja kasir sedangkan Mas Wira entah di mana. Aku melangkah mendekatinya, dia terlihat kaget melihat kedatanganku kemari. Aku mencoba bersikap biasa aja walaupun sebenarnya aku sangat ingin sekali mencakar mukanya itu. Tapi kutahan, karena perbuatan seperti itu terlalu kampungan jika kulakukan. Aku harus menunjukkan kelasku pada wanita itu bahwa akulah bos yang sesungguhnya. Akulah pemilik sesungguhnya dari usaha ini dan suamiku. Bukan dia. Pagi Nia, bagaimana keadaanmu? Sapaku kepadanya. Baik Bu, tumben Ibu kesini, jawabnya setengah gugup. Aku memperhatikan wajahnya, ada sedikit raut ketidaksukaan saat aku berada di sini.
Memang dari awal dia bekerja di sini aku belum sekalipun menginjakkan kakiku ke tempat ini. Ini menjadi pertama kali pertemuanku dengannya. Aku mau menemui suamiku, dan mulai saat ini aku ingin kembali lagi membantunya mengurus usaha ini. Dia tampak kaget dengan ucapanku hingga dia tak bisa berkata apa-apa dan hanya mengangguk lemah saja. Oh ya, di mana Pak Wira? Mengapa sedari tadi aku tak melihatnya? Oh, Pak Wira mungkin sedang di belakang Bu. Kamu mengapa gugup Nia? Kamu nggak pak kan? Kamu baik-baik saja kan? Nggak pak kok Bu. Ya sudah, aku akan mencari suamiku dulu. Ucapku sambil melangkah pergi meninggalkan Nia. Aku sudah memberikan shock terapi pertamaku kepada Nia, ternyata melakukan ini mengasyikkan juga. Melihat ekspresi orang yang bersalah menyembunyikan dosanya. Ah, lucu sekali mereka. Apa mereka pikir sebuah kebusukan tak akan tercium? Mungkin mereka lupa dengan pepatah bahwa sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Aku melangkah menuju ke belakang mencari Mas Wira. Aku tahu pasti sebenarnya suamiku mungkin masih tidur di rumah samping. Aku mencoba melangkah ke sana hingga seseorang tiba-tiba memanggilku. Bersambung.